Ya, halo, kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Hari ini kita akan melihat satu mobil, berbagi pengalaman tentang mobil yang kontroversial ini. Jangan kepleset ngomongnya. Kontroversial. Oh iya, itu betul. Kontroversial. Ya kan? Semua gue bilang Supra. Kemarin gue update Supra. Pada bilang, bukan Supra, BMW. Bukan Supra, BMW. Kita kupas tuntas yang saya tahu tentang kenapa Supra join bisnis dengan BMW. Oke? Oke. Apa aja sih ada di mobil ini? Nah, pertama kali yang kita lihat mobil ini, awalnya saya lihat aja mobil ini kayaknya, lihat dari foto kan kita kan, awal lihat dari Google, kok gitu ya Supra bikin mobil. Tapi makin dilihat tuh cakep banget mobil ini. Cakep ya. Cakep banget mobil ini. Jadi bener-bener lekuk. Kalau di foto lekukannya nggak gitu jelas ya. Iya. Tapi kalau di sini tuh lekukannya tuh jelas banget. Jadi mobil ini aerodinamisnya tuh sangat dipikirkan. Sangat dipikirkan. Ada beberapa yang buat saya mungkin, kenapa sih Supra buat begitu? Kenapa sih Toyota buat begitu? Ini buat ngedinginin alia rem. Itu kan. Kenapa sih harus dibuat dummy? Oh, dummy ya? Kenapa dummy sih? Mungkin ini alasannya nanti keluar aksesorisnya. Oh, cuan. Keluar aksesoris lagi, buat Beli. yang benar-benar lubang bisa ngebuang angin dari depan, masuk ke dalam buat nekan dia juga. Soalnya saya lihat dari sini sama sini. Kita lihat deh nanti. Pasti ke depannya Supra keluarin aksesoris ini. Yakin banget saya. Nah, ini dibuat shape-nya. Jadi yang kalau MK4 kemarin saya bilangnya itu mobilnya lebih mirip apa itu? Kelabang. Oh. Jadi itu lebih mirip kelabang. Kalau ini nggak mirip binatang apapun sih. Ini kayaknya shape banget nih. Wah, keren. Keren Dan banget liverynya ini ngikutin film yang belum keluar itu ya? Iya, Fast and Furious 9. 9. Filmnya belum keluar, Indonesia udah ada satu. Indonesia udah ada di satu, Lampung. bikin satu. Dan kenapa dia beli mobil ini? Karena film itu. Karena trailernya. Baru trailernya, Baru belum sama trailernya film. udah beli mobil ini. Terus Gila saya ya? bilang, "Mas, tujuan lu apa sih beli mobil ini?" Gue suka liverynya. Itu gue udah gak bisa ngomong. Dulu gue beli Bumblebee juga. Karena apa? Ya gue suka Bumblebee-nya kan gitu. Iya. Dia beli ini. Jadi sejarah livery ini dari film Tokyo Drift. Tokyo Drift, RX-7. Iya, makanya dibuatnya tuh bagus banget nih. Sekarang shapingnya. Han-nya murtad, naiknya Toyota. Nanya Toyota. Nah, Tapi tetap Jepang ya. Oke, di sini dibuat cuttingnya nih, di bagian sini nih gue kasih lihat nih. Kalau di foto nggak gitu jelas, lu bisa bayangin sendiri deh. Jadi sini ada jegroan. Jadi nggak asal plain doang. Kalau plain doang kan kayak singkong kan jadinya kan. iya. Nah, terus yang saya paling suka tuh ini. Ininya tuh khas RX-7 banget. Oh. RX-7 FD ya. RX-7 FD dibuat gini, ada tunnel. Jadi begitu di sana masuk angin turun. Nekan banget di bagian sininya. Iya. Aerodinamisnya dipikirkan banget. Terus di belakang dibuang lagi. Kayak itu ya, ductile. Kayak ductile. Keren sih. Aerodinamisnya top. Kalau ya mobil ya. ini ditanya, lu paling suka bagian mananya? Gue paling suka bagian belakangnya. Belakangnya. Bagian belakangnya tuh bagus banget. Kalau gue punya mobil ini bakal gue cat warna ini. Gue cat warna begini, cuman nggak gitu terang ya. Nggak terang dan semetalik ini. Saya pasti bikin begini. Kalau saya punya. Nah, ini stiker ya. Ini guys. stiker. Jadi- Nah, Toyotanya tetap saya pertahankan. Ini Toyota Supra ini nggak bakal saya hilangin, tetap saya biarin. Nah, itu stiker itu apa tuh? Yang mana? Yang Instagram. Oh, ini yang punya. Oh, yang Jadi punya kalau ini. teman-teman ada yang mau kepo, mau tahu alasannya kenapa sih modifikasinya begini, atau ada saran modifikasi, bisa kirim ke ownernya. Karena ownernya itu demokrasi banget, bebas. Jadi teman-teman yang nggak tahu mau tanya, ya mau kasih saran, dia welcome aja. Sama Antino seperti saya Supra. cuma bilang sama dia, "Mas, gue pengen dong review mobilnya, pakai aja." Ini yang Toh punya mobil siapa? Lu yang main pakai Beneran dia aja. bilang pakai aja. Toh saya juga pakai harian katanya. Gila, sultan banget ya. Iya, jadi kita pakainya juga ya nggak takut kilometernya nambah ya. Lepas dari kita harus jaga mobil dia. Iya. Nah, Unknown Supra nanti masukin di sini. Iya. Oke, teman-teman bisa lihat. Terus bagian belakangnya, nah ini juga keren nih kalau malam nih. Jadi kayak F1. ala-ala F1. Oh, Ala-ala itu kedip-kedip F1. itu. Yang mana? Kedip-kedip atau nyala aja terus? Harusnya nyala aja lah. Kalau kedip-kedip kan ngerusak mata, Oh iya, benar. ya kan? Nah, lagi-lagi di sini dummy. Itu yang saya nggak suka dari mobil itu satu ya. Satu. Apa? Dummy. Ini dummy ini. Oke. Hmm, Mesinnya terakhir karena itu kontroversi banget. Oke. Tapi sebelum itu gue paling suka ini. Apa? Stiker Oh, ini harus. Ini harus. Ini Ini harus. keren banget loh. Ya, ini harus. This car from Allah. Ya, keren. Karena kalau nggak ada
Iya, nggak bisa. Doa 2020 kan udah dibuktikan. apa tuh? Manusia power, nggak power, lu hebat, segala hebat. Dibilang ada wabah, lu mau ngomong apa? Iya, benar juga. Ya kan? Nah, kalau buka mobil, ini saya kasih tahu ya. Kalau buka mobil yang nggak pakai apa itu namanya? Frameless. Nggak. Kalau mobil yang frameless, bukannya harus begini. Ini ya. Turun, tarik. Buat frameless yang baru-baru. Yang baru-baru, kalau kayak Subaru saya yang tua buka, udah bodo amat. Nah, kenapa saya bilang ini khas supercar banget? Jadi duduknya itu kayak mobil ada roll bar karena dia kursinya itu di bawah panel ini loh. Oh iya ya. Kursinya di bawah panel ini. Kalau orang yang nggak tahu maksudnya begini. Nah, itu baru punya mobil berarti. Beneran? baru punya mobil. Gimana? Kalau kau suka begini, susah kan masuknya? Kemarin kepala gue kepentok loh. Itu berarti kau bodoh. Jadi kalau pakai mobil begini duduknya Oh gitu. masuk. Susah amat kayaknya lu masuk ya. Karena gue ketahan perut. Oh iya. Sport car. Sports car. Makanya keluar nama sports car itu ya begitu. Masuknya harus olahraga gitu. Olahraga. Enggak, karena perutnya kecil kan. Ini perutnya gede ini. Oke, interiornya beginilah. Interiornya ya simple banget lah. Nanti kita bahas waktu sensasi berkendara lah ya. Iya, pas sensasi berkendara, oke? Kalau mau keluarnya susah, mau gimana caranya juga tetap mentok kena ini, coy. Lu lupa lepas sendal. Iya, lupa. Maaf ya, Mas ya. Iya. Nggak apa-apa, Mas. Bantai aja. Nah, kalau keluarnya agak susah. Apalagi pas hujan, bercak-bercak di kaki gitu. Kan sering tuh cewek Iya. di mall kan udah cakep-cakep pakai hak tinggi, kakinya mulus kayak lumbung padi ya kan. Iya. Hitam-hitam. Ini bohot sih. Nah, begini. Sampai mall hitam-hitam. Iya, sampai mall hitam. Tapi enggak lah, kan bersih mobilnya. Bersih ya. Masa mobil begini yang punya kotor, kan nggak mungkin. Nah, ini cat aslinya nih ya. Nih, Cat aslinya warna hitam. hitam. Jadi ini hanya stiker. Jadi dia yang penting tanya bukan beli warna mobil lagi. Yang ready warna apa? Karena Gila ya. mobil ini pasti di repaint. Bakal Aduh. di repaint. Nah, ini Karena mobil ini benar-benar cupnya dibeli juga buat yang dimodifikasi. paling identik banget. GR Supra. GR Cupnya kayak Supra. gini nih. Sampai ke tower shock. Sampai ke tower shock ya. Wih, lebar banget, Jack. Hidrolik sap. Gimana lu buka kap sampai jinjit? Tinggi banget emang? Tinggi. Enggak, gue takut shock breakernya mainan. Oh. Oke. Mas bayarin aja deh mas, mencet deh gue. Nah, ini nih Ini. mesin yang kontroversial. Kontroversi. Kenapa Toyota harus memasukkan mesin BMW? Seperti Iya. yang kita tahu, transmisi yang sigap BMW. Oke? Ya. Mobil Jepang tuh belum ada transmisi yang sigap. Bawaan pabrik kita ngomong, ya kan? Sementara sekarang kita negara makin maju, kota makin macet. Iya juga ya. Gimana caranya nyiptain mobil yang praktis, tapi enak gitu di bawahnya, bisa digeber sampai high RPM, ya kan? Terus masukinlah BMW. Dapatlah nih ada teman si BMW. BMW itu dimasukin ke sini, ke Toyota ini. Mesin BMW ini sama mesin Supra ini sama dengan BMW apa? BMW, gua kurang tahu deh serinya. Tapi sejarahnya kira-kira gua ngerti lah. Jadi meskipun ada sama dengan BMW yang lain kode mesinnya ya. Iya. Tapi harus tahu tuningannya dia tetap tuningannya Toyota. Oh. BMW juga ada idealisnya dong. Nggak mungkin gue kasih lu dengan komputernya, speknya gue semua. Gue kasih lu spek, tapi gue nggak mungkin kasih otaknya. Iya. Otaknya dirangkailah sama si Jepang. Hmm. Jadi nggak sepenuhnya sama dengan BMW. Ada andilnya Toyota juga di mobil ini. Gitu. Dan kerennya Toyota itu menjamin mobil ini bisa di-upgrade sampai 1000 HP. Internalnya mumpuni. Internalnya mumpunin. Jadi mobil ini, lu keluar dari showroom nih. Iya. Lu tinggal pasang ada kayak chip gitu ya. Ya. Remap lah kita ngomong bahasa standarnya. Oke. Bahasa sederhananya remap, ganti downpipe. Udah deh. Mobil ini bisa menyentuh 510 HP. Dengan internal standar. Internal standar, turbo standar semuanya. Ini lu sok tahu Sementara- atau Google? Enggak, beneran gua tahu. Beneran. Oh, beneran. Oke. Jadi gini, lu kalau bilang, lebih kenceng Supra yang lama. Oke. Supra yang lama 2JZ. 2JZ, begitu lu beli 300 HP lah kita ngomong. Standar. Standar. Ya. Lu mau modifikasi sampai 500 HP, lu harus keluar uang berapa banyak? Iya juga ya. Udah, itu aja simpelnya. Udah, anggap lu dapat 600 HP, 700 HP. Bawanya masih bisa enak nggak? Udah pasti enggak. Ini 500 HP bisa lu bawa dengan enak. Bisa bawa harian. Bisa bawa harian. Cuman, mungkin ada disayangkan kenapa sih mesinnya harus BMW? Kenapa nggak transmisi BMW aja lu ambil? Iya juga ya. Mungkin ada dealing bisnis, kan kita nggak tahu. Ya. Ya, Ya. tapi mobil ini saya bilang, kembali lagi Toyota itu pintar. The best. Keren saya bilang. Cocok, Jack.
review mobil baru. Toyota, tolong ya kalau ada mobil baru review di Pengepul Mobil. Iya, enggak benar, tapi memang begitu bagus. Iya. Dan kalau masalah di mobil ini yang kayak saya nggak gitu suka juga remnya doang. Remnya agak dalam gitu ya. Remnya agak dalam, nggak tahu deh kenapa nih Tapi masalahnya. tetap gigit kan? Agak tekan ke dalam baru gigit. Oh gitu. Ya, mungkin itu bisa dibenahi dengan udah ganti BBK atau master remnya kali. Nah, jadi yang saya komplain dari mobil ini ya itu, yang saya nggak suka. Bukan saya reviewer ya, saya sekarang bukan review, karena saya nggak ada kehebatan buat itu. Iya, yang review masih ada yang lebih hebat iya, daripada kita lu. mah bukan reviewer ya. Yang saya nggak suka dari mobil ini ya itu, kenapa masih dengan mobil harga miliar-miliaran udah ngomong miliar ya. Iya. Kenapa masih ada daminya itu? Iya. Terus sama remnya. Itu yang jadi saya nggak dummy suka. dan rem itu masalah. Dummy dan rem. Tapi overall Kalau di harga 2M keren. keren ya. Di harga 2M keren. Ya, mobil ini juga datang dari Lampung khusus buat videonya kita. Wih, terima kasih. Terima buat kasih Masnya. Mas Irfan. Terima kasih Mas Irfan. Instagramnya ini Unknown Supra. Jadi mereka di Lampung sekarang lagi buat satu komunitas, satu klub lah ibaratnya, anak-anak Lampung. Kurang Yaitu rapat ini. Street Fams. Lagi buat satu klub sendiri. Namanya Fams. Street Fams. Namanya Street Fams. Ada IG-nya juga. Ada Instagramnya juga, boleh nanti di tag. Kalau enggak ke Unknown Supra. Oke. Tadi remnya lu belum sempet lihat. Remnya ada Gede tulisan banget remnya, Supra. cuy. Ya udah gede, makanya mungkin karena piringannya belum di drill atau apa. Tapi drill kan tujuannya juga cuma buat ngedinginin rem. Iya. Ini yang depannya dummy juga ya? Dummy, semuanya dummy. Itu sayang banget. Saya bilang, nah itu sayang banget. Dummy. Ini tuh saya sayang banget di sini. Dan mobil ini juga dia fiturnya ada kayak BMW loh, Apa tuh? blind spot. Tapi udah ada di Nissan Kicks juga kan. Oh iya Nissan iya Kicks iya. juga iya, udah iya. ada. Jadi udah kayak hal umum deh. Di mobil-mobil baru sekarang harus buat begitu. Overall nih keren, Han Indonesia. Han Indonesia. The next Han Indonesia, ya. Jadi kalau teman-teman bilang kenapa di cutting stiker, udah ada alasannya. Mobil ini pasti dibangun pol banget. Mobil dari Lampung, keren Lampung. Oh iya, ini ngomong-ngomong, kalau misalnya kita ngelihat, banyak kan yang bilang tuh pas kita ngeliat gambarnya pertama kali, videonya iklannya pertama kali, kok modelnya nggak keren kayak kerenan yang MK4 gitu. Ya karena lu udah terbiasa lihat dari MK4 dari tahun berapa? Dari film juga. Iya, udah berapa lama? Nah, begitu kan? nanti film Fast and Furious-nya keluar, Ini mobil keren banget. karena kita ngelihat depan matanya ya udah, lama-lama Suara jatuh raungan cinta mesinnya loh. masuk banget loh, beda sama BMW. Kita dengerin Iya. raungan mesinnya yuk. Yang BMW itu suara raungannya nggak gitu, mungkin karena peredamnya atau apa ya? Nggak tahu karena tuningan atau apa, nggak gitu masuk. Tapi kalau ini suara mesinnya itu kedengeran banget, enak banget. Ya udah Dan daripada nggak buat basa-basi, annoying. yuk kita coba yuk. Kita coba ya, kita Gas, kasih gas. dengar ya. Kalau yang ngegas kita suruh ownernya aja. Kenapa? Takut kan? Kalau aku yang ngegas jebol, bayar cuy. Ya udah. Coba Mas. Lu manggil orang enak banget ya. Coba Mas. Ya iyalah, masa gue bilang sini. Nggak mungkin. Nanti gue kena tampeleng nih. Nah, ini yang punya nih, Mas Irfan. Irfan. Ada IG-nya kan? Ada bro, Single Nah, nggak? single. Single, yang bener. Udah punya pacar. udah punya pacar ya. Nah. Punya istri. Udah punya Nah, istri? Ini Instagramnya. Oh belum. Belum. Nah, jadi kita kasih teman-teman dengar nih, suaranya apa? Gimana sih suaranya? Nah, Ini jujur ya, sebelumnya gue pernah pakai Toyota 86, tapi sejauh so far ini suaranya enak banget. Suaranya enak banget. Suaranya enak banget. Terus Apalagi kalau udah di mode sport, pokoknya irgasem banget lah. ya udah, yuk kita cobain yuk. ya. Irgasem. Jadi Irgasem. mobil ini apa? Knalpotnya semua standar, full standar. Oh masih standar ya? Ini. Masih full standar, cuman wrapping body aja. Oh. Khusus nih buat teman-teman pengepul. Coba digeber dari dalam kabin. Ini yang sport ya? Ini mode sport. Coba kita dengar dari belakang ya. Oke. Coba. Gila. Aku suka tuh suara tarikan pertama ngerambelnya itu loh. Gue demen berak tak-taknya. Kalau gue suka suara ngerambelnya. Coba deh, teman-teman
komen suka rumble atau suka berat ataknya. Nah, ini kan banyak teman-teman yang, "Bang, tes dong suaranya." Kan dari kemarin lu banyak ngejelasin mobil tapi nggak dengerin suaranya Karena kita menghargai ownernya kemarin. Nggak enak, udah syukur Nggak dipinjamin ya kan. Apalagi yang Evo sama Baby ST lo itu kan belum bisa nyala. Iya, kan? lagian juga kalau dinyalain dalam satu gedung gitu kita gas suaranya keras banget karena kompresinya 14 kan. Dan itu bengkel resmi ya. Itu bengkel resmi. Bisa dimaki customer Kacanya nanti kan. bergetar semua. Nah. Makanya di sini nih kita bisa nih. Nah, kalau sensasi berkendara mobil ini tuh rasanya ya kayak BMW banget ya. Transmisi khasnya mobil BMW itu dapat di sini, transmisinya itu sigap banget mobilnya. Transmisinya sigap banget, terus handlingnya kayaknya lebih tajam ini. Kayaknya lebih tajam ini. Terus posisi duduknya tuh rendah banget mobil ini. Antara rendah atau lu yang kependekan? Enggak, posisi duduknya memang rendah banget. Dibawa pelan juga enak, bawa kenceng apalagi ya. Coba akselerasinya. Enak Banget ya. Mobilnya enak. Tuh remnya agak dalam. Rasanya agak dalam. Kayaknya harus upgrade rem nih. Kayaknya nggak bagus remnya, jadi mau lu beli murah gitu kan. Enggak. Ya, Untuk ininya luas ininya luas kabinnya ya sempit. sempit ya. Mobil ini sempit, tapi kan memang ngejar. Buat badan yang gede-gede kayak kita kayak Buat- sempit ya. Iya, cuma ya kalau untuk anak muda ya keren banget sih ini mobil. Umur 30-an pakai ini sih oke lah ya, 20-an 30-an. Menyasarnya ke pasar sana kayaknya. Makanya harga yang dikeluarin juga nggak terlalu mahal. Tapi kalau orang tua bapak-bapak yang pakai juga keren juga sih. Kayaknya nggak suka nih. Terlalu sempit. Ya ini kalau menurut saya sih umur 20-30-an cocok sih pakai ini. Masalah umur 20-30 gimana caranya beli ini, orang baru mau mulai usaha. Iya. Untuk entrepreneur muda. Oh, Kan iya. diciptakan Toyota ciptain ini buat entrepreneur muda. Iya, Makanya betul. desainnya itu khasnya sporty banget. Terus ada HUD-nya itu bagus. HUD-nya bagus. Ada warna putih, terus ada warna orange-nya di atasnya, jadi lebih tegas tapi nggak terlalu norak. Biar yang kalau ada yang nggak tahu HUD itu kayak tampilan di kaca. Iya, tampilan di kaca, pantulan dari dashboard, pantulan ke kaca. Jadi kita nggak usah fokus ke dashboard gitu ya. Iya, nggak usah fokus ke dashboard. Kalau untuk fitur mobil ini nggak terlalu banyak, fiturnya pas-pasan doang. Dan enaknya naik mobil ini, lu kemana-mana diliatin cuy. Iya, berasa Han aja gitu. Han. Mungkin karena dia udah dikasih livery, meskipun liverynya simple ya, simple tapi kelihatannya ya konsepnya bagus gitu. Iya. Jangan-jangan ini mobil kedua di dunia yang ngikutin film Fast and Furious. Wah, kalau itu gua nggak tahu. Kalau yang pertama kan pasti filmnya kan. Iya. Nah, yang kedua jangan-jangan ini lagi kan. Kalau itu gua nggak tahu. Nah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Terus kalau duduknya mobil ini kakinya bener-bener selonjoran banget. Iya. Bener-bener selonjoran banget. Enak. Gila, kapan ya punya ini ya? Hebatnya Indonesia punya mobil gini ya. Mm-mm. Bukan kaleng-kaleng. Bukan Indonesia, Lampung yang hebat. Oh, Lampung ya. Lampung coy, nggak main-main coy. Tapi hebat, memajukan modifikasi Indonesia. Jadi dia beli mobil baru karena partsnya masih terbatas. Saya tanya, kenapa nggak modifikasi sih mas? Karena partsnya akan saya modifikasi. Sang owner bilang, jadi mobil ini begitu datang yang pertama kali dikerjain tuh livery-nya. Saya tanya, jadi beli mobil ini karena apa? Ya karena Han. Jadi gara-gara nonton trailernya doang kan filmnya belum keluar kan? Nah, karena nonton trailernya, karena Han dia beli mobil ini. Gila ya. Awalnya saya juga underestimate banget sama Supra. Masa sih gue beli BMW gitu ya kan? Iya. Itu kan banyak Tapi tuh. setelah saya lihat, terus saya cobain mobil ini, gila, itu nggak berlaku lagi cuy semua. Makin dilihat mobil ini makin cakep loh. Jadi bagi teman-teman kan banyak tuh yang ngelihat, ini kok Lihat yang benar dulu deh. Supra BMW. Makin dilihat makin cakep. Beda foto sama aslinya tuh beda. Betul, karena lu udah ngelihat Supra dua-duanya ya. Iya, gue udah MK4 sama MK5. MK5 gue udah cobain juga Ini semuanya. ngomongnya MK5 atau GR Supra? GR Supra. Tapi MK5 modenya. Nggak bisa bilang gitu juga. Kalau MK5 harusnya mesinnya buatan Jepang semua ya, baru berani bisa. Berarti Baru ngomongnya bisa GR Supra ya? GR, ini GR Supra. GR Supra. GR Supra. Harganya berapa nih, Jack? Harga mobil ini 2,5 ya, 2,5 M. Lurus ya nih. Lurus. Harga mobil ini 2,5 miliar. Beliin gua satu lah. Ya nanti ya, gue beliin Hot Wheels-nya dulu. Enak sih, terus speakernya, audionya juga bagus, nggak bisa saya tampilin hasilnya karena copyright ya. Speakernya itu Speakernya apa? mengarah banget.
Nggak tahu ini pakainya apa, tapi Biasa BMW apa sih? suaranya tinggi dan agak jauh ke dashboard. Biasa Ke kan dekat kaca di sana, dekat kalau mesin. Mercek kan Harman Kardon. Harman Kardon, Bose, ya Mazda tuh Bose ya. Kalau BMW apa ya? Nggak tahu ya. BMW saya nggak tahu. Nah, buat temen-temen yang tahu coba bantuin kita tulis di komen. Ya tulis di komen, jadi kita biar nggak kelihatan bodoh-bodoh banget. Nanti kita udah baca komen kau, kita masukin di. Iya, soalnya kalau kita apa yang kita nggak tahu, Iya. kita bilang nggak tahu. Mending kita bilang nggak tahu daripada soto ya kan. Nah. Tapi pernah juga sotoy juga kan. Nah, soto hasilnya kalian bully kan. Emosi aku dengar emosi. Namanya manusia nggak ada yang sempurna. Kita Ya. kan bukan Google, kita nggak tahu. Masalahnya kita lebih banyak salahnya. Iya betul. Tapi gara-gara teman-teman kasih tahu di komen, oh, kita jadi Betul, nambah guys. ilmu, ya kan. Follower gua keren-keren sih semua. Subscriber gua. kita juga mantap-mantap. Iya, ilmunya. subscriber, viewer. Apalagi yang bagian motor tuh. Motor kita banyak. Apalagi motor lu kan. Bener-bener nggak tahu yang kemarin Iya. kan ada kebalik yang katanya kan. Iya. Yang saya ngomongnya kebalik. Ini saya cobain, masukin lubang dikit. Jangan mobil orang. Rata cuy, enak. Ini enak. Ini ada apa sih? Bantingan suspensinya Eropa banget mobil nih. Eropa banget bantingan Eropa suspensi. banget ya? Eropa banget. Bannya pakai apa sih nih? Ini kayaknya Michelin deh. Dan saya agak sayangkan mobil ini kenapa sih lampu sennya harus ikutin Eropa banget. Harus pindah ke kiri. Iya, kiri ya. Kalau kanan kan Jepang gitu kan. Tapi Jepang ada kan banget. JDM yang di kiri sennya? JDM yang di kiri nggak ada. Kayak Ada, kalau ada. FT86 itu udah produksi kedua. Oh, yang pertamanya iya. sebelah kiri Iya, semuanya. iya, yang kita cobain ya. Iya, itu Zenki-nya sebelah kiri semua, begitu Oh. Kogia di kanan. Itu yang agak kita sayangkan. Kenapa sih ciri khas itu harus kau hilangkan? Iya. Gitu loh. Jadi kelihatan bodoh kan, mau ngesen tiba-tiba wipernya jalan. Enggak juga sih, itu menurut saya itu satu trademark. Kenapa sih harus dihilangkan di mobil ini? Sampai yang punya mobil ini pakai mobil ini sebagai harian. Serius? Bener-bener mobil pakai harian. Ini kilometernya udah berapa? Udah 3.000 lebih mobil nih. Padahal mobilnya baru berapa bulan nih? Baru 4 bulan katanya. Oh. Bener-bener dipakai harian. 4 bulan di Lampung loh, bukan 4 bulan di Jakarta ya kita ngomongnya. Iya. Kalau untuk tarikan mesinnya kayaknya lebih respon dari BMW. Nah, lebih respon dari BMW. G-force-nya lebih berasa ini. Ya, G-force-nya lebih berasa. Remnya doang agak dalam, nggak tahu kenapa. Buang angin masa? Nggak mungkin, Nggak baru kan? mungkin. Nah, Dashboardnya kulit. iya Modelnya dashboardnya apa sih nih? Dashboardnya campuran BMW sama Mazda kalau gua bilang mah. Belakangnya juga nggak ada kursi ya? Biasa Biasa kan kursi, tapi digantikan dia sama sound system. Mm-mm. Sama joysticknya nih. Ini BMW banget. Joysticknya BMW cuma diganti modelnya doang, dibuat lebih kurus. Kalau BMW kan dia agak bulat kayak Viola gitu. Kalau buat nyetirnya enak gak sih ngeliatnya? Enak. Kacanya kayak kecil gitu gak sih? Enggak. Justru kalau gede malah aneh tau. Aneh ya? Ini dibuat kecil, fokus kan gitu. Cuman di bagian sini nih. Dia juga ngejar aerodinamis Ini kan. agak ini gak sih? Iya enggak. Bohong, dia ngejar aerodinamis mobil begini kan. Dengan tenaga mesin. Soalnya mesinnya nggak terlalu besar. Mesin nggak terlalu besar yang ngejar aerodinamis. Mobil Jepang kan gitu. Keren kan? Oke. Jadi ownernya juga keren kan? Keren. Jadi buat ciwi-ciwi. Nah. Oh nggak bisa, udah punya cewek. Udah punya cewek. Oh, Ya kan? Bohong juga ya kan. Tapi kalau mau kepo, Instagramnya di sini ya, Instagramnya Mas ada. Irfan dari Ah, Lampung. Ini Anon Supra, tagline-nya keren. Ini bukan sekedar tagline ya Mas ya. Bukan. Ini prinsip hidup. Prinsip Iya. hidup ya. Nih ya. Jadi kalian jangan lupa berdoa ya guys. Jangan lupa bersyukur, Mas. Jangan lupa berdoa Jangan dan lupa bersyukur. bersyukur. Oh ya, gila, keren banget. keren. Ya, jadi terima kasih juga buat Mas Sama-sama. Irfan. Mas Irfan ya, jauh-jauh dari Lampung ke sini, keren. Jadi Keren. kita sampai di sini saja video kita. Kita lanjut lagi ke next vlog teman-teman. Subscribe dong. Oke. Dadah. Oke.